Orang-orang yang susah diingatkan, yang ingkar pada ayat-ayat kami. Suruh salat susah, puasa susah, berkata baik susah, sedekah susah. Tarik nih. Masukkan ke neraka. Kullama nadijat juluduhum, begitu dicelupkan hancur semua tubuhnya. Orang-orang yang susah diingatkan, yang ingkar pada ayat-ayat kami. Suruh salat susah, puasa susah, berkata baik susah, sedekah susah, berbuat jujur susah. Susah diingatkan tuh. Nanti yang paling ringan, saufan nuslihim nar, kami celupkan ke neraka. Kami tarik ubun-ubunnya, nusli itu tarik ubun-ubun, celupkan ke neraka, celup. Jadi tarik. Jadi begitu selesai kemudian dihisab, amalnya yang salahnya banyak, solehnya sedikit, tarik ubun-ubunnya, dan malaikatnya nggak ada senyum sama sekali. Jangan bayangkan dia akan tersenyum. Jangan bayangkan. Awas, ghilafun shidadu. Ghilaf shidad, keras. Ya, dan ghilaf, ketus. Tarik nih. Masukkan ke neraka. Kullama nadijat juluduhum, begitu dicelupkan hancur semua tubuhnya. Baddalnahum juludan ghairaha. Angkat lagi, sembuh lagi. Celup lagi, hancur lagi. Angkat lagi, sembuh lagi. Ingat, sekali celup kalau sehari saja rasanya 1000 tahun. Kalau 1 detik itu sama dengan 48 hari. Baru celup. Nah, cuma dia nggak diikat. Anda bayangkan, kalau ada orang ditarik-tarik kan, kalau nggak diikat bergerak-gerak kan? Ya, jadi begitu celup, gerak begini, ganti lagi, gerak balik. Kalau nggak percaya nanti kita lihat. Ya, itu yang sederhana, tapi yang ini enggak. Yang tiap hari pikirannya dipakai maksiat, cari harta lagi, cari dengan cara yang haram, cari dengan cara yang tidak dibenarkan. Harta lagi. Fi amadim mumaddadah, maka ikat aja di tiang katanya. Diikat seperti ini. Jadi nggak ada sama sekali peluang untuk bergerak. Anda tahu cara kemudian membakarnya? Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Dibakar dari ujung kaki paling bawah seperti dilas. Dan apinya tidak akan pernah naik ke atas sebelum matang sampai ke dalamnya. Satu-satu tuh las jempol untuk bergerak. Berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jika masih ada orang-orang merasa beriman tapi masih berbuat maksiat dalam hidupnya, maka kita doakan semoga Allah kemudian memberikan sentuhan kepada jiwanya untuk dia bertobat sebelum wafat. Ya, karena rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Awas, rahmat Allah, sifat sayangnya mengalahkan kepada murkanya. Jadi kalau ada orang kemudian masih berbuat maksiat sebelum ajalnya sampai ke tenggorokan, akan diberikan jalan oleh Allah untuk kembali. Saya ambil contoh sederhana ya. Anda masih kenal Firaun? Ya, bagus. Alhamdulillah, Mas. Ya, baik. Firaun itu kan makhluk paling buruk yang dicontohkan oleh Al-Quran. Ya, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, hobi bunuh orang. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Hati-hati, menentang Nabi, nantang sampai mau bunuh Firaun. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak pernah mengeluarkan seorang hamba dari sifat keadilannya. Sepanjang nyawanya belum sampai ke kerongkongan, tetap punya hak untuk mendapatkan hidayah. Jadi saya selalu katakan begini, hidayah itu Allah berikan pada setiap hamba. Cuman persoalannya ketika diberi mau ngambil enggak gitu. Itu masalahnya. Jadi bukan masalah nggak dapat, dikasih nggak mau ngambil. Ada orang diberikan oleh Allah, cuma dia tidak mau mengambilnya, itu masalahnya. Persoalan dapat atau tidak, Allah sebarkan secara meluas, persis seperti sinyal telepon. Jadi kalau sinyal kan ditebarkan luas, semua punya peluang. Kalau Anda kemudian mendapatkan panggilan, satu bunyi telepon, sinyalnya belum jelas, Anda duduk sebelah sini, bukankah Anda akan mencari sinyal? Anda keluar kan cari-cari, maaf Pak, ini sinyalnya kurang bagus nih. Baik, kecil sekali sinyalnya. Ujung sana mengatakan, kenapa Bapak waktu beli telepon nggak sama sinyalnya? Ya, misal, ya. Anda katakan, oh ini bukan persoalan itu. Dia keluar cari, bahkan tangannya gerak-gerak dan sebagainya untuk mendapatkan sinyal. Hidayah juga begitu. Ada yang sinyalnya lewat suara, Allahu Akbar, sinyal. Ada yang sinyalnya lewat mata, tiba-tiba pulang kerja lewat depan masjid. Kenapa lewat situ? Padahal biasanya lewat jalan lain, kok bisa lewat situ? Ada yang tiba-tiba begitu Anda membuka channel televisi, biasanya channelnya movie, film, macam-macam, tiba-tiba keluar, itu ada tausiah gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Tiba-tiba buka Facebook, keluarnya quote-quote Muslim, ada tafsir, ada hadis dan sebagainya. Kenapa Anda bisa melihat itu? Itu sinyal namanya. Cuma persoalannya ketika Anda mendapatkan itu, maukah Anda mengambilnya? Kata Allah, saya sudah berikan, kamu nggak ngambil.
Jadi yang salah itu bukan kamu nggak dapat, kamu sendiri tidak mengambilnya. Fir'aun diberikan hidayah oleh Allah, langsung datang dua sekaligus. Makhluk paling buruk ini diabadikan dalam Al-Quran, langsung nabinya dua, Musa dan Harun, kelihatan di wajahnya, nampak mukjizatnya. Kita umat Nabi Muhammad nggak pernah lihat nabinya, mukjizat nggak pernah kelihatan oleh mata, nggak pernah nampak nabinya. Fir'aun kelihatan langsung. Anda bayangkan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Kata Allah, ingatkan, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka kamu coba dakwahi dia dengan lembut, doakan, sampaikan, berikan kemudian keterangan terbaik dengan bahasa yang lembut. Mungkin dia mau sadar dan berubah, lantas takut kepadaku. Jadi saya mau katakan begini, kalau Fir'aun saja dapat hidayah, masa anda yang bukan Fir'aun gak dapat? Dan tidak ada yang sempurna. Jadi kalau anda pernah berbuat maksiat, pernah salah, namanya juga manusia. Saya pun pernah salah, kita pernah salah. Yang sempurna itu cuma malaikat. Kita manusia pernah salah, tapi sifat manusia itu kalau salah tobat. Adam manusia, Adam salah, Adam tobat. Malaikat gak pernah salah, karena itu sempurna. Setan selalu salah, tidak kenal benar. Jadi kalau ada setan kemudian tobat, aneh. Makanya setan itu gak usah diharapkan tobat. Setan itu makhluk salah, gak kenal benar. Malaikat makhluk benar, gak kenal salah. Manusia makhluk pernah salah, tahu cara berbuat benar. Jadi begitu salah dia tobat. Jadi kalau ada manusia mengatakan saya nggak pernah salah, barangkali dia bukan manusia, malaikat yang menyamar jadi wujud manusia. Tapi kalau ada manusia kemudian salah, nggak pernah mau tobat, patut ditanya itu manusia apa bukan? Paham ya? Nah, jadi kalau hari ini ada di antara kita pernah berbuat salah, datang kemudian ke majlis ini, alhamdulillah, itu di antara hidayah Allah Subhanahu wa taala. Cepat taubat sebelum kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang kita tidak tahu bagaimana Allah menghisab kita. Kalau ada saudara-saudari kita belum baik, tetangga kita, teman kita, kerabat kita dan sebagainya, jangan kebanyakan dicela. Kita doakan kepada Allah, bantu dengan tahajud di malam hari. Dalam sujud kita doakan semoga Allah menguatkan dia untuk berubah jadi lebih baik. Paham? Dapat kemudian itu berubah jadi baik, maka mendapatkan hasanah. Poinnya 10. Maka itulah yang dimaksudkan, dunia dapat bekal perbuatan hasanah, naik ke akhirat hasanahnya dibawa, ditimbang masuk ke dalam surga. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paham sampai sini? Baik. Kalau sudah paham, mari kita mulai ikhlaskan hati kita. Kita masuk kepada bagian dari pendahuluan pertemuan pertama untuk malam hari ini. Dari sesi kajian yang kita baru untuk siapkan, karena pertemuan yang lalu kita sementara berhenti untuk persiapan memasuki bulan Ramadan. Saya pernah sampaikan di pertemuan pekan yang lalu, ulumul Quran kita simpan dulu, kita kaji dulu materi-materi persiapan Ramadan, karena kurang lebih tinggal 2 bulan ke depan, bahkan tidak sampai mungkin teman-teman ukuran sepenuhnya. Jadi kita maksimalkan materi tentang Ramadan. Setelah itu nanti kita berikan sesi tanya jawab yang belum sempat kita hadirkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Baru setelah itu masuk kepada Ramadan, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan terkait. Jadi kita tinggal fokus untuk menunaikan ibadah saja. Jelas di sini? Nah, jadi nanti saat masuk Ramadan sudah tidak ada pertanyaan yang tiap tahun datang, ya, tidak pernah berhenti dan selalu dibahas, ya, tidak pernah kemudian terhenti. Ustadz, kalau tarawih itu 11 atau 23? Kalau 11 apakah 2 ujungnya 1 atau 3 atau 4 3? Ustaz, kapan datangnya Lailatul Qadar? Apakah di akhir Ramadan, apa di pertengahan, apa di awal-awal, dan seterusnya. Kita selesaikan, begitu masuk Ramadan kita tuntaskan, kemudian tinggal fokus kepada ibadah saja. Sepakat insyaallah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan yang pertama kita keluarkan dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Sudah? Hari ini adalah pertemuan sesi pertama untuk memasuki persiapan kepada bulan Ramadan. Saya bagi setiap sesi nanti kepada 2 bagian utama pembahasan. 1, pembahasan seputar materi fikih puasa. Dan yang kedua, kita masuk sesi kemudian ke tanya jawab atau sesi Al-Quran Sunnah Solution
Anda nanti boleh sampaikan, termasuk pemirsa dimanapun Anda berada. Anda bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan lewat akhir media. Nanti kita akan kumpulkan menjadi satu kesatuan. Lalu nanti di sesi ba'da isya kita bisa bahas pertanyaan-pertanyaan dimaksudkan. Anda yang sudah langsung datang ke lokasi bisa dituliskan. Kemudian nanti panitia akan mengumpulkan di depan meja. Nanti kita akan bahas dan mudah-mudahan di situ ada kebaikan kita dapatkan. Baik, untuk hari ini kita mulai pendahuluan dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ingat, kita akan bahas tuntas insyaallah ya, dari awal pembahasan sampai ke bagian ujung persoalan-persoalan seputar Ramadan. Baik, saat Nabi SAW hijrah kemudian ke Yathrib. Yathrib, ingat ya, nama kotanya apa? Yathrib. Yathrib itu adalah asalnya nama keturunan Nabi Nuh alaihissalam di generasi ke-6. Ada yang menyebut ke-8. Di asalnya nama orang. Yathrib itu asalnya nama orang. Ya, keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang ke-6. Ada yang menyebutkan yang ke-8. Di saat terjadi bencana banjir bah itu, ya, kemudian naik ke kapal itu yang didesain dan dibuat oleh Nabi Nuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Naik beberapa golongan-golongan manusia yang beriman dengan pasangan-pasangan dari hewan dan perbekalan-perbekalan. Setelah kemudian banjirnya surut, hujannya reda, kemudian setelah mendarat kapalnya, menyebarlah kemudian anak keturunan Nuh alaihissalam. Di antara yang menyebar itu kemudian membentuk generasi-generasi. Ada yang bikin komunitas, kemudian sukunya jadi bercabang lagi. Dalam bahasa Arab komunitas disebut dengan syu'ubun. Ya, suku disebut dengan qabilah, jamaknya qabail. Buka Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, ingat ya. Hei manusia, kalian aku ciptakan, kata Allah, dari dua jenis. Dikata Allah manusia cuma ada dua jenis, tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Ya, saya ulang, manusia diciptakan oleh Allah cuma dua jenis, tidak ada yang ketiga. Kalau bukan laki-laki min dzakarin, yang kedua unta atau perempuan. Di manusia itu kalau bukan laki-laki, perempuan. Paham ya? Tidak ada laki-laki yang keperempuan-perempuanan atau perempuan yang kelaki-lakian. Jelas ya? Baik, kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami tetapkan kalian itu akan hidup berkomunitas. Awas, kalau Allah sudah firmankan pasti kejadian. Kata Allah, setiap manusia itu pasti akan berkoloni, berkomunitas, bentuk komunitas, jadi kelompok, jadi hubungan masyarakat, jadi kemudian dari level yang paling kecil, RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, sampai benua. Perhatikan, bukankah sekarang orang senang mengelompokkan? Dari mana? Indonesia. Indonesia di mana? Jawa Barat. Jawa Baratnya mana? Bekasi. Bekasinya mana? Cari lagi. Apakah selatan, apakah barat, apakah timur, apakah utara? Dicari sampai ketemu. Perhatikan bagaimana fitrah yang Allah sebutkan hadir dalam kehidupan manusia. Bekasi itu di mana? Gitu kan? Nah, tanya lagi gitu kan? Tuh 1, 2, 3 sampai dengan selesainya. Qabail, bahkan ada suku-sukunya. Anda di Jawanya suku apa? Cari. Saya suku Sunda. Sumatera suku apa? Ini suku apa? Sampai ke Amerika ada sukunya. Sampai di Asia banyak sukunya. Qabilah, qabail. Nah, di antara suku yang menyebar itu ada yang disebut dengan Yathrib. Yathrib datang kemudian ke wilayah yang sekarang dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, mengembangkan kehidupan di sana, membentuk komunitas-komunitas, sampai secara singkat pada tahun teman-teman sekalian di kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pada yang ke-13 dari tahun kenabian Nabi. Usia beliau 53 tahun, menerima wahyu usia 40 tahun. Kemudian menyampaikan risalah di Makkah bertugas 13 tahun. Usia 53 tahun. Berhijrahlah beliau ke tempat yang disebut dengan Yathrib ini. Yathrib. Maaf ya, fokus, tempatnya itu dulu masih kotor. Tempatnya masih tertinggal. Jadi tertinggal, peradaban tidak ada. Yang kedua, ini yang paling penting, hati-hati. Penuh dengan konflik, ribut melulu, ada Aus, ada Khazraj. Yang ketiga, sedang tertinggal dalam urusan pangan. Jadi kelaparan banyak, kekurangan pangan, tidak ada peradaban, dikuasai Romawi dengan Persia sampingnya. Terus tipikal masyarakatnya masih senang berselisih, ribut sudah ratusan tahun. Datang Nabi ke situ, hijrah. Kondisinya tidak ideal. Tapi yang paling menarik,
Ini yang saya mau katakan mungkin contoh bagi para pemimpin-pemimpin daerah sampai ke level yang paling tinggi. Nabi diberi petunjuk oleh Allah untuk mengentaskan semua persoalan itu cuma dalam waktu 5 tahun. Silahkan cek. Cuma dalam waktu 5 tahun selesai. Datang ke Yathrib, dikasih waktu 5 tahun, dan sekarang orang-orang kemudian memperebutkan jabatan dalam jangka waktu 5 tahun. Ini Allah kasih gambaran 5 tahun, dan 5 tahun ini bukan cuma menuntaskan persoalan di dalam lokal itu, tapi nanti syiarnya sampai ke seluruh dunia. Anda bisa bayangkan, diturunkan petunjuk oleh Allah, diberikan ketetapan di dalamnya. Imam Al-Bukhari mengambil itu, ditempatkan dalam bab dari 97 babnya. Sahih Al-Bukhari terdiri dari 97 bab. Salah satu babnya bernama Kitabul Imarah, bab tentang menata pemerintahan. Bagaimana Nabi memberikan petunjuk atas izin Allah Subhanahu wa taala, merubah suasana yang tadinya kotor, tertinggal, jauh dari peradaban, tidak punya kekuatan pangan, ditindas di dua pusat kekuatan Romawi dengan Persia, tiba-tiba dalam 5 tahun selesai semuanya. Nah, maka berubahlah kota ini, daerah ini menjadi suasana kota yang berperadaban. Sudah mulai ada kemajuan, kekuatan pangannya naik, kemiskinan berkurang, yang tadinya berselisih tiba-tiba jadi damai, dipersaudarakan, suasana yang tenang, nyaman, ada peradaban, sudah mulai enak, disebut dengan Madinah namanya. Madinah. Maka kota itu mulai kemudian memberikan warna dalam kehidupan. Sudah mulai nampak terang dari sana, ada cahaya-cahaya kebaikan. Kalau ditanya mana orang paling baik, tuh di kota itu. Mana orang paling jujur, tuh di kota itu. Mana yang kira-kira kehidupannya paling enak, tuh di kota itu. Oh, penuh dengan cahaya, penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Cahaya-cahaya kebaikan yang terpancar dari satu tempat disebut dengan munawwarah. Maka muncullah kemudian istilah yang kedua, munawwarah. Nah, persoalannya, begitu masuk perasaan tuh tenang aja, enak gitu, lain suasananya. Silahkan Anda pergi misalnya ke tempat-tempat lain, ke Jepang, ke Cami gitu kan, wah susun misalnya acara ya, saya pengen ada di sini, berangkat ke sini, masuk sampai ke situ, sampai ke Cami, ketemu Satya Baja Hitam, ketemu Ultraman, ketemu macam-macam bisa gitu kan. Wah, silahkan, akan lain rasa ketenangannya saat Anda memasuki kota ini. Teduh. Maka sesuatu yang khusus beda dengan yang lainnya, tidak sama. Allah bagi yang belum pernah ke sana, saya doakan dengan izin Allah mudah-mudahan dipermudah insyaallah ya. Baik. Nah, masuk beliau ke sini, hijrah kemudian tahun pertama mempersaudarakan, bangun masjid, menata para sahabat, melihat yang bagus-bagus peluangnya, dipetakkan keadaannya. Tahun kedua hijrah mulai stabil, begitu masuk tahun kedua hijrah, tepatnya kemudian di bulan Sya'ban, hari Senin tahun kedua hijrah, di bulan Sya'ban tiba-tiba Allah turunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ini tahunnya tahun kedua hijrah, bulannya di bulan Sya'ban, harinya di hari Senin. Senin bulan Sya'ban tahun kedua hijrah, turunlah Quran surah kedua ayat 183, paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fokus baik-baik. Kalau ditanya teman-teman sekalian, ini Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 turunnya di mana? Di Al-Madinah Al-Munawwarah. Tahun keberapa? Tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah itu maksudnya Nabi masuk tahun kedua dalam periode hijrah ke Madinah. Begitu pindah ke Madinah tahun kedua turunlah kemudian ayat ini dan surah dimaksud. Bulannya bulan apa? Sya'ban. Sya'ban itu bulan ke-6 atau bulan ke-8? Jadi bukan 5, bukan 6, bukan 7, bulan ke-8. Bulan ke-8 tahun ke-2 hijrah. Pada mulanya orang Yahudi senantiasa mengolok-olok sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Yahudi, begitu datang Nabi ke Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, itu apa yang terjadi? Kejadian pertama, beliau sholat. Karena memang perintah sholat sudah turun setahun sebelum hijrah. Saat sholat itu belum ada teman-teman sekalian perintah menghadap ke arah Al-Masjid Al-Haram, ke Ka'bah. Di sholatnya sholat, cuman kiblatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Menghadap diolok-olok oleh Yahudi. Kata orang-orang Yahudi, lihat umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya agama copy paste, kiblatnya menghadap ke kita. Salat cuman kiblatnya menghadap ke kiblat kita.
Karena mereka membanggakan istana Sulaiman yang pernah dibangun di wilayah kemudian Al-Maqdis itu. Lalu apa yang mereka katakan? Lihat, sholatnya sholat, cuman ngadap ke kiblat kita. Terus diolok-olok. Sampai kemudian Allah turunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144 itu, paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, kami sering perhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit memohon kepadaku, kata Allah. Masya Allah, kami sering perhatikan, selalu perhatikan. Jadi sifat doa itu kalau antum minta itu selalu diperhatikan oleh Allah. Jadi Nabi itu bukan sekali dua kali mohon, ya Allah minta belum dikabulkan, ya Allah minta belum dikabulkan, ya Allah minta belum dikabulkan. Hijrah ke Madinah diolok-olok, ya Allah minta belum dikabulkan. Selang beberapa masa kemudian baru dikabulkan, lebih dari setahun dikabulkan oleh Allah. Seorang nabi berdoa kepada Allah, nabinya nabi paling mulia, orang paling hebat, akhlaknya disanjung oleh Al-Quran, turun surah menjamin surga sebelum wafatnya, disanjung oleh Quran sebagai kana khuluqul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran, disanjung oleh Allah sebagai Habibullah, disanjung dengan nilai-nilai ketaatan luar biasa, berdoa kepada Allah. Apakah seketika dikabulkan? Tidak. Nunggu setahun lebih untuk dikabulkan. Apakah mengeluh? Tidak. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Kata Allah, kami sering perhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Jadi kalau doa belum terkabul, bukan berarti nggak dijawab. Boleh jadi Anda sedang diperhatikan Allah. Anda diperhatikan oleh makhluk, senangnya luar biasa. Kenapa Anda tidak senang saat diperhatikan oleh Allah? Allah itu cinta mendengar suara Anda, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Boleh jadi bukan Allah ingin mengabulkan secara cepat doa Anda, tapi ingin mengumpulkan sebanyak mungkin apa yang Anda mintakan kepada Allah. Saking Allah cinta kepada Anda, jangan minta sedikit, minta yang banyak, minta yang banyak, minta yang banyak. Sampai kemudian setelah sekian lama Anda minta diakumulasikan oleh Allah. Nih saya berikan semua yang kamu minta. Di Nabi aja yang jelas surganya nggak mengeluh. Kenapa antum yang bukan Nabi baru semenit belum dijawab sudah mengeluh? Ya Allah, izinkan aku untuk bisa mendapatinya. Aku sudah berusaha ya Allah, segenap kemampuanku, tapi belum ada petunjuk juga. Baru doa 5 menit kemudian, ya Allah kenapa belum ada tanda-tanda? Pasang status. Apakah dia bukan yang terbaik untukku? Itu caranya. Tapi secara singkat kemudian dikabulkan, baru menghadap ke arah kiblat, ke arah Masjidil Haram. Kejadian kedua, ini yang paling menarik, puasa juga. Begitu datang ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi itu puasa. Puasa apa? Dikenal dengan Asyura. Asyura itu adalah tanda syukur kepada Allah saat Nabi Musa dibebaskan kemudian dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan kemudian di dasar lautan. Begitu tenggelam, selesai kemudian persoalannya, Musa mendapatkan risalah dari Allah untuk bersyukur kepada Allah atas peristiwa itu, maka ditunaikanlah puasa itu, puasa Asyura. Ya, begitu ditunaikan, kata Nabi Muhammad SAW, kalau Musa bersyukur kepada Allah, maka kita pun lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kemudian orang-orang Yahudi itu puasa, Nabi Muhammad memerintahkan pada umatnya, kalian puasa, karena risalah ini datang dari Musa alaihissalam. Sebagai syukur kepada Allah, maka kita hormati keadaan itu, puasa, 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 puasa. Maka orang Yahudi mengolok-olok lagi, lihat tuh, kemarin sholatnya menghadap Baitul Maqdis, sekarang puasanya ikut kita juga. Maka teman-teman, di bulan Sya'ban itulah kemudian Allah kabulkan hal yang lebih baik daripada umat sebelumnya, hal yang lebih hebat daripada umat-umat sebelumnya. Sholat kita dipandang paling hebat karena nanti berbeda dengan sholat-sholat pada masa-masa umat sebelumnya. Umat sebelumnya, sholatnya teman-teman sekalian, saya berikan gambaran. Dalam doanya saja, seperti saya bahas pertemuan lalu, berdiri, doa, saat doa baru dikabulkan. Umat Nabi Muhammad belum sholat, ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Saya kabulkan sekarang. Umat dulu sholatnya terbatas. Umat Nabi Muhammad sholatnya 5 kali dalam sehari. Anda bayangkan, 5 kali ini jauh dibandingkan dengan umat dulu. Umat dulu berkali-kali, sekian kali, sekian kali, sekian kali, 50 kali, ada yang sekian kali lagi. Umat Nabi Muhammad 5 kali, kualitasnya sama dengan 50 kali. Bayangkan. Yang paling dahsyat, ini yang terkait dengan pembahasan kita, ketika umat dahulu juga punya syariat puasa, maka Allah turunkan 1 ayat saja yang saat diturunkan memberikan kualitas puasa yang lebih dahsyat daripada umat-umat sebelumnya. Di dalamnya ada Lailatul Qadar, di dalamnya ada ampunan, begitu Anda tobat dosa habis semuanya. Di dalamnya ada rahmat, begitu dikerjakan pahala kemudian berganda. Maaf ya, maaf sekali, Anda sekarang baca Al-Quran, Anda infak, Anda sedekah, pahalanya terbatas. Begitu masuk Ramadan, tahukah Anda berapa pahalanya?
Anda akan mendapatkan lipatan-lipatan daripada hari-hari sebelumnya. Anda sekarang baca Al-Quran, satu hurufnya 10, tapi saat Ramadan, pahalanya bukan 10 lagi. Berapa pahalanya? Kita lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.